diadakan gereja. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang untuk gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Kita umat Islam kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Irianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, kembali pada kesempatan siang ini saya akan bagikan kepada kita semua ya, bagaimana terjadi yang namanya pelarangan ibadah umat Kristen ya. Dan ini lagi-lagi terjadi di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang ya. Dan teman-teman, mari ikuti video ini dari awal sampai selesai. Nah, seperti apa yang ada di layar di sini ya, saya akan tampilkan di sini teman-teman. Sebuah berita dengan judul diskriminasi, umat Kristen dilarang keras dirikan gereja di Deli Serdang, Abu Janda sebut SKB 2 Menteri. Ini terbaru ya, ini terbaru kemarin ya, tadi malam Minggu 6 Agustus 2023, tepatnya ini pada pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat ya, berita ini diturunkan ya atau diterbitkan. Kita akan coba lihat saja ini dari situs kilat.com. Terjadi lagi aksi diskriminasi, oknum umat Islam menuntut agar umat Kristen tidak mendirikan gereja atau rumah ibadah. Kejadian ini terjadi di Desa Tanjung Murawa, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang. Pegiat media sosial Abu Janda memberikan tanggapannya terkait aksi tersebut dengan menyebut SKB 2 Menteri. Ya, dilansir kilat.com dari akun Instagram @permadiaktivis2, ada sebuah video yang menunjukkan aksi unjuk rasa menolak gereja umat Kristen. Ya, di sini sih kita masih belum melihat ya, karena dikatakan bahwa mereka melarang ya atau tidak diizinkannya untuk mendirikan gereja atau rumah ibadah. Ini tepatnya di Desa Tanjung Murawa, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang ya. Ini Sumatera Utara teman-teman ya. Lalu berikutnya kita akan melihat saja, ini dia, ada sebuah spanduk yang bertuliskan bahwa para pendemo merupakan warga Desa Tanjung Murawa dengan tegas menolak kegiatan ibadah non-muslim di kampungnya. Saya pikir di sini baru jelas ya bahwa pendemo itu dari warga Desa Tanjung Murawa, dan tujuan mereka mendemo itu adalah karena mereka menolak kegiatan ibadah. Artinya bahwa bukan menolak pendirian gereja, tapi menolak kegiatan ya, kegiatan peribadatan itu loh yang mereka larang atau yang mereka tolak untuk dilaksanakan di Tanjung Murawa ya. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Nah ini dia, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh, bukan tempat orang taruh gereja di sini. Nah ini luar biasa sekali ya. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak, ujar pendemo pria. Aparat penggabungan TNI dan Polri terlihat berada di tempat unjuk rasa tersebut untuk menengahi aksi itu ya, yang lalu di bagian bawah. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah atau kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin, itu menurut SKB 2 Menteri. Nah itu menurut Abu Janda. Yang jelas kalau melihat dari apa yang di ini ya, barusan ini yang saya masih saya tampilkan di sini ya,
bahwa yang dilarang itu atau aksi dari pendemo dari warga yang ada di Desa Tanjung Merauke itu adalah menolak adanya kegiatan ibadah. Ya. Artinya mereka tidak mengizinkan kalau di tempat tersebut ya ada ibadah Kristen dilaksanakan. Ya kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa orang dilarang untuk beribadah? Ya. Karena itu pergudangan, karena itu tempat umum. Ini sudah berkali-kali terjadi, ya kan? Kalau kita melihat begitu banyak tempat umum, seperti di mall juga, ya, seperti di kapal-kapal, seperti di SPBU, di sana ada musola. Apakah pernah diganggu? Tidak diizinkan untuk diadakan di situ yang namanya sholat di dalam musola? Tentu nggak ada, nggak pernah kita dengar. Ya, saya sendiri nggak pernah. Dan ini yang jadi permasalahan. Kenapa sih mereka-mereka yang pakai jilbab ini ya tidak mengizinkan ada acara atau kegiatan ibadah ya di tempat umum seperti di ruko dan sebagainya? Nah, saya pikir mereka ini orang-orang yang bersumbu pendek ya. Nah, ini teman-teman, kita akan coba melihat saja bagaimana yang disampaikan oleh Abu Chandra ya. Nanti juga saya akan putarkan videonya. Nah, ini dia. Selanjutnya yang meminta agar Kapolsek Tanjung Merauke dan Pemkab Deli Serdang untuk mengetahui dasar hukum kebebasan menjalankan ibadah itu. Benar sekali ya, karena ya sudah sering sebenarnya saya sampaikan di sini ya bahwa yang perlu untuk dimintakan izin itu kepada pemerintah adalah untuk mendirikan rumah ibadah, ya, untuk mendirikan gedungnya. Ya, jadi ya pihak gereja perlu mendapatkan izin atau IMB ya, izin mendirikan bangunan. Sedangkan untuk beribadah, mau beribadah di rumah pribadi, mau beribadah di ruko, ya yang penting yang punya ruko sudah mengizinkan, itu bebas. Ya, yang penting orang lain nggak terganggu gitu kan. Sekalipun ya tempat itu ya mereka-mereka yang beribadah di situ adalah minoritas, bukan soal itu ya. Jadi nggak ada istilah minoritas mayoritas. Orang mau beribadah dimanapun, di tengah-tengah mayoritas sekalipun, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Orang Muslim juga banyak kok yang beribadah di tempat yang mayoritas orang Kristen, tapi nggak ada masalah, nggak ada larangan. Nah, kalian-kalian ini, orang-orang Muslim ini, walaupun nggak semua, tapi mereka-mereka kalian ini yang orang Muslim ini yang pakai hijab tuh, yang punya jenggot lebat-lebat itu, kalian ini yang sering kali mengganggu ibadah orang Kristen. Kenapa sih hati kalian ini selalu dengki, ya selalu iri sama orang Kristen? Nggak ngerti lah ya. Kita akan coba lihat saja ya. Jadi penolakan warga Dusun 1 Desa Tanjung Merauke yang tadi terhadap ibadah jemaat GMS adalah pelanggaran konstitusi. Ini disampaikan oleh Bang Abu Chandra ya. Dan bapak-bapak aparat wajib menjaga hak ibadah jemaat yang diatur undang-undang. Lanjutnya, unjuk rasa diskriminatif itu akhirnya menuai banyak kecaman ya, juga dari netizen yang melihat unggahan tersebut. Saking tipisnya keimanan mereka, ini disampaikan oleh seorang pemilik akun ya, DJ Liaris ya. Saking tipisnya keimanan mereka sehingga kepanasan ketika tahu umat agama lain sedang beribadah. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi ya. Saya nggak ngerti kenapa mereka ya, ini orang Muslim loh, pakai hijab ya kan. Bahkan seekor binatang bernama anjing ya ini ya pun lebih mulia daripada mereka yang hobi demo ibadah agama lain. Tulis ini juga pemilik akun Rian Anthony ya. Lalu kemudian terakhir ini, mereka melarang orang beribadah. Apa tipis imannya ya? Maaf nanya, kami ini tiap hari dengar po yang begitu kencangnya, biasa aja loh. Ya betul sekali. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana video yang ada di postingan Bang Permadi Arya di akun Instagramnya ya. Ini dia. Bentar. Oke, ini dia, saya akan tampilkan. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan
di good pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak, itu aja. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Kita umat Islam kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Oke. Itu dari Bang Abu Janda ya, dari Bang Permadi Arya. Kita akan coba bacakan mungkin ada 2-3 atau lebih ya komentar yang ada di akun Instagramnya ya, di postingan akun Instagram Bang Permadi Arya. Ada dari Paijo Ngapusi ya. Semakin sering setiap minggunya ada berita intoleransi seperti ini memungkinkan bahwa Ganjar sulit jadi presiden karena dia nggak peduli sama minoritas ya. Langsung ada respon dari Bang Permadi Arya. Prabowo jadi presiden, penolak gereja bakal disikat habis. Ya, kita sih nggak tahu, ini udah masalah 2024. Dan yang penting sekarang kita melihat banyak begitu ya. Dan ini di Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir ya terjadi yang namanya pelarangan ibadah ini, termasuk di Kota Medan sendiri. Ya, termasuk di Binjai. Dan ini terakhir di Tanjung Merawa. Dekatan dengan Kota Medan loh. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, tentunya dalam hal ini juga kita kalau boleh ya Pak Gubernur Sumatera Utara harus ya tanggap dalam hal ini ya. Kenapa semakin kesini banyak yang namanya pelarangan ibadah? Ya bukan pelarangan pendirian gereja loh, ingat ya. Bukan pelarangan pendirian gedung gereja, tapi pelarangan ibadah. Kegiatannya yang dilarang. Dan benar seperti yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya, ini sudah pelanggaran konstitusi. Karena orang yang beribadah tidak boleh dilarang gitu. Ya. Oke, lanjut. Ada dari Indri Wijayanti. Di tempat saya tinggal ada kelenteng, gereja dan musola dalam satu gang yang jaraknya berdekatan, dan alhamdulillah kita bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Indahnya toleransi. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini yang kita mau tentunya teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari Philip 1809. Apa kabar pengajian, tahlilan dan sebagainya diadakan di rumah juga sampai ada yang menutup jalan, ada yang berani bubarin. Nah, betul sekali ini. Pengajian biasanya dilakukan di rumah-rumah ya kan, tahlilan. Dan benar ada sampai yang menutupi badan jalan ya. Akhirnya yang terjadi ya lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. Tapi nggak ada masalah, nggak ada yang melarang gitu loh ya. Nah ini ya, kita akan lihat ini dia ya, beberapa komentar lagi. Ada dari Joshua Golan. Rusak sudah Sumatera Utara dicemari manusia biadab yang larang ibadah. Betul ya. Begitu dalam beberapa bulan terakhir saya dengar begitu banyak sekali. Ya benar. Dari GMS Gereja Mawar Saron yang ada di Binjai. Lalu yang ada juga di yang dulunya di Hotel Suzuya ya kan, Marelan ya kan. Lalu kemudian terakhir di Tanjung Merawa. Gak ngerti kenapa bisa sekarang ya Sumatera Utara begitu ya. Lalu kemudian ada dari Gondola Tony. Mereka melarang orang ibadah, apa tipis imannya ya? Maaf nanya, kami ini tiap hari dengar tua yang begitu kencangnya. Biasa aja, betul sekali. Yang terakhir ada dari Michael 17 ya. Hormat dari saya pribadi, Abang sebagai jemaat GMS ya, ada dari jemaat GMS. Terima kasih Abang sudah menyuarakan pergumulan kami supaya hati warga setempat dan pemerintahan digerakkan untuk memperlancar ibadah GMS di Tanjung Merawa dan Binjai. Lalu dapat respon dari Bang Permadi Arya, sami-sami semoga jadi atensi aparat. Nah, teman-teman ya, jadi saya nggak mau lagi banyak ngomong di sini. Yang jelas bahwa pelaku-pelaku pembubaran ibadah dan juga pelarangan ibadah, dan ini yang terakhir di Tanjung Merawa ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Gak semua memang, gak semua, tapi mereka ini orang-orang yang beragama Islam. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Ya, mereka ini yang memang menjadi ya pembuat onar gitu, dan ini di mana-mana.
Mereka pakai hijab yang perempuannya. Mereka pakai jubah yang pria-prianya, pakai jenggot lebat gitu. Tapi kerjaannya adalah hanya untuk membubarkan dan melarang ibadah orang Kristen. Kenapa? Apakah ini ajarannya? Berkali-kali juga saya sampaikan saya nggak percaya kalau ini ajaran dari saudara kita yang beragama Islam. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang ini, oknum-oknum ini masih saja berani melakukan ya yang namanya pelarangan ibadah? Kenapa? Teman-teman, ayo mari kita bersatu ya, lupakan semua perbedaan, tapi mari tegakkan keadilan dan harmonisasi toleransi yang ada di Indonesia yang kita. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Herianto. Sama.